Halo guys, balik lagi bersama gua Alex di YouTuber di Uber. Ya, teman-teman, pada hari ini gua mau menjelaskan nih tentang sebuah novel. Dan novel itu ada dua, ada novel baru dan novel lama. Nah, kita mulai dari novel yang lama dulu ya. Gue sih biasanya kalau nyebut novel lama tuh old novel biasa sih, karena lama gitu kan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, untuk judul novelnya ini pertemuan dua hati ya. Judul pertemuan dua hati. Ya kalian pasti tahu lah, kalau udah ada hati-hatinya pasti ini judulnya tentang apa gitu. Genre novelnya. Nah, untuk sinopsis gue bakal ceritain sedikit ya. Kalau bagian nggak tahu sinopsis itu apa, gue bakal jelasin. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Nah, Suci adalah seorang guru di sebuah desa di Purwodadi. Ia adalah seorang guru yang bijak serta sangat mencintai keluarganya. Namun, karena pekerjaan suaminya, Bu Suci dan keluarganya terpaksa pindah ke kota Semarang. Di sana ia tinggal dengan suami dan ketiga anaknya, serta sangat pengertian terhadap keluarganya. Dia selalu mendukung apa saja yang Bu Suci lakukan, selama yang dilakukannya itu benar. Ia pun berniat untuk mencari pekerjaan sebagai seorang guru, karena ia sudah sangat rindu dengan pekerjaannya itu. Hingga suatu saat maksud saya, dia mengantarkan anaknya ke sekolah, dan ia pun mendapat pekerjaan sebagai seorang guru di sekolahan dasar di mana anaknya bersekolah. Nah, itu tentang sinopsisnya ya guys. Nah, setelah sinopsis, gue bakal jelasin unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada tema. Temanya tentang kehidupan sosial. Ada tokohnya di sini ada Bu Suci, Waskito, suami Bu Suci, murid-murid SD Kota Semarang, istri RT 7, Bude Waskito, kepala sekolah, bapak atau ayahnya Bu Suci, ada 3 anaknya Bu Suci, dan ada Uwak. Uwak itu biasa sebut paman ya guys. Nah, dan juga ada kakek dan nenek Waskito, dan juga guru agama. Yang ketiga ada penokohan. Bu Suci sendiri adalah tokoh protagonis. Bagi kalian yang nggak tahu protagonis itu apa, protagonis itu adalah tokoh yang memerankan kebaikan gitu. Nah, di sini dia sifatnya baik, lembut, penyayang, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua ada Waskito. Dia sebagai antagonis. Dan bagi kalian juga yang nggak tahu antagonis itu apa, antagonis adalah pemeran jahat ya guys. Nah, di sini dia sifatnya itu nakal, suka marah-marah tidak jelas, dan sering membolos. Nah, yang untuk ketiga, suami Bu Suci sendiri, dan dia juga protagonis ya guys. Nah, sifatnya itu tanggung jawab, pengertian, dan perhatian. Untuk yang keempat ada Bude Waskito. Dia protagonis, sifatnya baik, perhatian pada anak-anak. Terus ada kepala sekolah sebagai protagonis juga, sifatnya itu tegas dan berwibawa. Nah, ada bapak ayahnya Bu Suci, dia tegas dalam mendidik anak. Nah, ada 3 anaknya Bu Suci. Yang pertama itu ada yang perempuan, dia sifatnya lembut, cepat mengerti. Nah, ada anak kedua, dia itu laki-laki, diceritakan mengidap penyakit ayan. Nah, untuk anak yang ketiga, dia perempuan dan masih balita guys. Nah, di sini juga ada Uwak atau disebut paman, sifatnya sabar, penuh kasih sayang. Ada istri RT, sifatnya ramah. Ada kakek dan nenek Waskito, dia penyabar dan ramah. Ada guru agama,
Dia baik, mudah menyesuaikan diri. Nah, terus ada murid-murid di SD Semarang. Sifatnya itu patuh terhadap guru. Nah, yang keempat ada latar. Latar tempat. Latar itu dibagi 3 ya guys. Ada latar tempat, ada waktu sama suasana. Yang latar tempat itu di rumah Bu Suci, sekolah dasar di kota Semarang. Habis itu ada di rumah Pak RT ya. Latar waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk latar suasana, dia sabar, prihatin, kesal, dan di akhir cerita semuanya merasa senang. Nah, untuk yang kelima ada alur. Dilihat dari jalannya cerita, novel berjudul Pertemuan Dua Hati karya N.H. Dini termasuk ke dalam alur campuran guys, dimana ceritanya dimulai dari masa dahulu atau masa lampau ke masa sekarang, atau kembali ke masa dahulu dan seterusnya. Nah, untuk yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini terletak posisi atau letak pengarang dalam sebuah cerita yang dikarang atau disampaikan novel Pertemuan Dua Hati ini termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Ini dapat dilihat dari cara pengarang menggunakan penyebutan tokoh utama aku di dalam novel ini. Nah, yang ketujuh ada amanat. Amanatnya di sini, hendaklah kita bersabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Dan jangan pernah menganggap remeh seseorang dan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Dan kepada orang tua, jangan lupa akan memberi pengajaran yang baik untuk anaknya. Di sini juga ada gaya bahasa yang ke-8. Bahasa yang dilihat dari gaya berceritanya, novel ini termasuk kategori gaya bahasa langsung. Pengarang menceritakan sendiri semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, untuk unsur ekstrinsik, nah di sini ada latar belakang kehidupan pengarang. Pengarang novel ini bernama Nurhayati Sri Hardini. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, 29 Februari tahun 1936 dan berumur 74 tahun. Wah, sudah tua ya guys. Atau lebih dikenal dengan nama N.H. Dini. Itu nama terkenalnya ya guys. Dia adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis Indonesia. Nah, setamat SMA bagian sastra tahun 1936 mengikuti kursus pramugari darat JA Jakarta tahun 1956 dan terakhir mengikuti kursus BI jurusan sejarah tahun 1957. Nah, untuk sejarah kehidupan, N.H. Dini dilahirkan dari pasangan Salwowijojo dan Kusamina. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara guys. Ulang tahun dirayakan 4 tahun sekali. Masa kecilnya penuh larangan. Konon ia masih berdarah Bugis, sehingga ia keras kepala. Nah, yang kedua ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel guys. Yang pertama ada nilai moral. Nah, yang kedua ada nilai sosial. Yang ketiga ada nilai religius. Nah, itu untuk unsur ekstrinsik ya guys. Nah, di novel ini juga menggunakan kata tidak baku seperti modern menjadi modern. Terus nasihat menjadi nasehat, berubah menjadi berubah. Novel ini juga dapat kesalahan penulis. Kata bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Kesimpulannya, novel ini sangat mudah dipahami
sehingga kita lebih mudah mengerti maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Selain itu, novel ini juga terkandung banyak gaya bahasa. Novel ini sangat cocok dibaca bagi orang banyak karena di dalam novel ini banyak pesan-pesan penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke guys, kita lanjut ke novel yang kedua. Nah, novel ini termasuk novel baru ya guys. Nah, novel ini berjudul novel Perahu Kertas. Kalian pada tahu nggak novel Perahu Kertas? Waktu itu sih ada filmnya ya guys, tahu gua. Nah, kali ini gue bakalan menjelaskan nih tentang novel ini. Ya, novel ini ditulis oleh Dewi Lestari. Penulisnya Dewi Lestari. Penerbit Bentang Pustaka. Tahun terbit Juli 2012. Nah, kota penerbit di Yogyakarta. Tebal buku 444 halaman. Ukuran buku 20 cm. Nah, kita langsung ke sinopsis. Sinopsisnya, Kugi, Noni, serta Eko merupakan 3 sahabat yang sangat kompak. Kugi merupakan seorang gadis mungil yang berantakan, yang sangat gemar berkhayal. Berkhayal itu berimajinasi ya guys. Nah, ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penulis dongeng. Menurut sebagian orang, cita-cita Kugi ini dianggap sangatlah aneh. Kugi menganggap dirinya sebagai seorang agen Neptunus, dan ia selalu menulis surat kemudian melipatnya menjadi perahu, lalu dialirkannya ke sungai supaya dapat tersampaikan menuju Neptunus. Eko dan Noni merupakan sepasang kekasih sekaligus merupakan sahabat Kugi. Nah, untuk novel ini bergenre romantis ya guys. Untuk unsur ekstrinsik, maksud saya unsur intrinsik dulu. Di sini ada tema. Di dalam novel Perahu Kertas mengambil tema persahabatan dan percintaan. Nah, gaya bahasa yang di sini, pemakaian bahasa di dalam novel ini cukup enak dibaca guys. Mengandung majas personifikasi. Contohnya pada penggalan kata perahu itu di bagian bertanya-tanya padaku. Nah, di sini juga ada plot atau biasanya disebut alur guys. Alur yang dipakai pada novel Perahu Kertas ini ialah alur maju dan alur mundur, yang artinya di dalam cerita ini berlangsung flashback menuju masa lalu dan juga masa depan. Nah, di sini juga ada latar cerita yang keempat. Latar ceritanya di sini ada 3 juga ya guys. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempatnya ini di warung makan, kampus, dan rumah. Latar waktunya siang hari, sore, dan juga malam hari guys. Nah, di sini ada juga ada latar suasana, bahagia dan sedih. Yang kelima ada penokohan. Kugi merupakan sosok gadis yang unik dan juga ceria. Nah, yang kedua ada Kenan. Kenan merupakan seorang pribadi yang cuek tetapi sangat tekun. Ada Wanda. Wanda merupakan seorang yang punya sifat penyayang dan juga sangat perhatian. Yang keempat ada Eko, merupakan tipe orang yang mempunyai sifat penyayang. Yang kelima ada Noni. Noni merupakan sesosok gadis yang sangat rajin dan juga disiplin. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang yang dikisahkan pada novel ini memakai sudut pandang orang pertama. Maksud saya orang ketiga yang serba tahu. Si penulis mengisahkan seluruh kejadian dengan pengetahuannya mengenai tokoh di dalam novel Perahu Kertas. Pengarang juga berperan sebagai orang ketiga, sebab tidak ada penyebutan kata aku sebagai seorang tokoh, tetapi menyebut nama masing-masing tokoh di dalam novel Perahu Kertas. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh ada amanat. Amanat yang hendak disampaikan di dalam novel ini selalu menerapkan sifat sabar dan juga tabah. Sebab antara sahabat dan jodoh tidak akan lari kemana selepas kita mau berusaha. Nah, jadi guys, bagi kalian nih yang menanti-nantikan jodoh kan, jadi kalian harus sabar ya dan mau usaha.
Kalau nggak berusaha gimana mau dapet, guys? Oke, di sini juga ada unsur ekstrinsik nih. Di sini ada ekonomi. Kenan hidup di dalam keluarga yang berkecukupan atau kaya lah disebutnya. Ada nilai religius pada saat Kenan mendoakan orang tuanya yang tengah sakit stroke. Dan juga ada nilai sosial, memiliki banyak sahabat serta saling membantu antar satu sama lain. Yang terakhir ada nilai moral. Dia saling menghargai, tolong menolong untuk kebaikan serta rasa saling menghormati. Nah guys, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya ceritanya menarik, bahasanya lugas. Ketiga, kisah yang sangat mengedukasi, banyak memberikan nilai-nilai positif, detail, latar yang jelas, inspiratif dan edukasi. Ada gaya cerita yang jelas juga guys. Nah, dibalik kelebihannya itu pasti ada kekurangan. Betul gak? Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan juga sebaliknya. Di sini kekurangannya, di dalam novel ini kisahnya banyak memakai setting tempat sehingga dapat membuat pembaca menjadi merasa bingung untuk memahami latar tempat pada cerita tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemahaman serta konsentrasi yang tinggi bagi para pembaca. Nah, di beberapa bagian cerita ada kisah yang sangat monoton sehingga menimbulkan kesan yang kurang menarik serta dapat membuat bosan ketika membaca novelnya guys. Jadi, kesimpulannya, ceritanya menarik untuk dibaca sama teman-teman nih. Bahasanya lugas, kisahnya juga sangat mengedukasi. Nah, juga memberikan banyak nilai-nilai positif ya juga ya teman-teman. Nah, itu teman-teman novel lama dan novel baru. Dan di sini gue juga akan membandingkan ya, novel lama dan novel baru tuh apa sih perbandingannya. Nah, untuk karakteristik novel angkatan 20-30-an, lahir dalam masyarakat lama yang masih sangat sederhana dan terkait adat istiadat guys. Tema yang diangkat, problem, adat, dan pendidikan. Pengarang cenderung menggurui pembaca. Pertentangan antara kamu tua atau mewakili adat lama, maaf ya guys, suara saya agak terbata-bata, dengan kaum muda yang terpelajar atau mewakili kaum muda. Menggunakan bahasa Melayu. Banyak dijumpai surat-surat panjang diselingi pantun atau puisi panjang. Banyak dialog yang berkepanjangan yang tidak masuk akal, baik saat maupun isinya. Banyak dialog yang digunakan untuk nasihat atau pendidikan. Nah, untuk karakteristik novel masa kini, lahir dari masyarakat modern yang sudah dipengaruhi budaya barat atau asing. Tema yang diangkat telah mendapat pengaruh politik, kebudayaan, akar tradisi, sejarah, dan psikologi. Menggunakan bahasa Indonesia yang kadang dipengaruhi bahasa Inggris. Cara bercerita dalam karya sastra modern singkat, padat, dan lugas. Oke guys, itu penjelasan untuk novel lama dan novel baru ya guys. Jadi kalian bisa ambil yang bagusnya aja. Maksudnya ambil gitu apa yang bisa kalian ambil ambil yang bisa kalian dapat ya guys dari sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Alex dari 12 Akuntansi mengucapkan terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.